Lagu yang sangat indah sebenarnya. Betapa indah jam doa ya. Dan saya tidak tahu ketika Anda menyanyikan lagu itu, apakah sungguh-sungguh meresapi ya. Dan Anda pernah sungguh merasakan. Ya, penulis lagu ini, betapa indah jam doa ini, saya yakin adalah orang yang sudah merasakan, ya, merasakan indahnya. Ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan dan dia bisa membawa segalanya kepada Tuhan ya, di tengah dunia yang tidak menentu. Dan kita juga mau berdoa, tapi sebelum kita berdoa, kita mau belajar firman Tuhan dulu. Jadi saya ajak kita buka Alkitab kita bersama, dan kita akan lihat di dalam 1 Timotius hari ini. Kita lihat 1 Timotius pasalnya yang keempat. Oke, 1 Timotius pasal 4. Dan kalau sudah dapat, mari kita selidiki hari ini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semua yang diciptakan Allah itu baik, dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, engkau telah memberikan pernyataan yang tegas melalui firman-Mu yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan engkau memberikan pernyataan itu supaya kami belajar darinya, supaya kami menjadi berhikmat, mencamkannya, dan mengatur hidup kami sesuai dengan apa yang tertulis. Pimpin agar akal budi kami dapat memahami kebenaran-Mu, dan kemudian hati dan jiwa kami menerimanya untuk kami lakukan dalam hidup ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. 1 Timotius disebut sebagai surat pastoral, karena ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu adalah Timotius. Dan ada banyak sekali hikmat di dalamnya. Bukan berarti ini tidak boleh dibaca oleh orang yang bukan pengkhotbah, bukan penginjil, bukan gembala. Oh tidak, jauh dari itu. Justru ini sangat berguna untuk semua orang Kristen, untuk semua orang percaya. Nah, tetapi saya akan mulai dari ayat yang ke-6, kita lihat di sini, di mana dikatakan di situ, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, tanya sini ya, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Mengingatkan akan hal-hal apa, saudara? Hal-hal yang di ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 sampai 5. Jadi ada hal-hal yang dinyatakan dengan tegas oleh Roh, katanya di situ. Ada hal-hal yang ditekankan oleh Roh Kudus, yang kemudian Paulus ingin Timotius mengingatkannya kepada semua saudara. Nah, tentu ya hari ini saya ingin melakukan apa yang Paulus suruh di sini. Di mana saya ingin mengingatkan kita semua, mengingatkan saudara-saudara, mengingatkan jemaat akan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dengan tegas. Ya, dan yang Paulus suruh, ayo ingatkan. Kalau kamu ingatkan, kamu akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, katanya di sini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan di sini ayat-ayat ini. Ada kebenaran apa? Ada pelajaran apa? Ada hal-hal apa yang Paulus ingin diingat terus oleh orang percaya?
Dan tentu kita bisa bicara dari berbagai sisi, tapi hari ini saya ingin menggolongkannya menjadi 3 konsep di sini ya. 3 konsep yang boleh dibilang mewakili apa yang Paulus katakan di sini. Nah, 3 konsep ini kebetulan dimulai dengan W semuanya. Jadi kita akan berbicara mengenai 3 W, apa yang konsep-konsep yang Paulus ingin tekankan, Roh Kudus ingin tekankan. Apa itu saudara yang Tuhan? W yang pertama adalah waktu. Waktu. Coba kita lihat ayat yang pertama. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian, ya, jadi dia berbicara mengenai suatu waktu di sini. Waktu-waktu kemudian. Ketika kita bicara mengenai waktu-waktu kemudian, banyak orang berpikir, oh berarti belum terjadi. Ya. Waktu-waktu kemudian berarti belum sampai. Tapi bukan itu maksud Paulus. Dan bukan itu maksud kitab suci ketika berbicara mengenai waktu-waktu kemudian. Ada banyak istilah yang dipakai. Ada yang pakai istilah akhir zaman. Ada yang pakai istilah hari-hari terakhir dan lain sebagainya. Ini adalah istilah-istilah yang dipakai ya. Waktu-waktu kemudian, hari-hari terakhir, akhir zaman dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada sebagian orang Kristen berpikir kita belum sampai di akhir zaman. Kita belum sampai di akhir zaman. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata tidak demikian. Coba kita buka di dalam 1 Korintus terlebih dahulu. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Kita akan lihat ayatnya yang ke-11 di sini. Satu Korintus pasal 10, ayatnya yang ke-11, dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita ya, yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Kita hidup di masa katanya zaman akhir telah tiba. Dan ini kontras dengan apa yang dia sebut di awal pasal 10 yaitu pengalaman Israel. Ya, kalau kita baca 1 Korintus 10 dibicara soal mereka menyeberangi Laut Merah di ayat 2. Mereka minum ini air dan makan mana di padang gurun segala macam itu masa yang lalu gitu. Tapi sekarang kita sudah tiba di zaman akhir. Ini adalah kata Paulus di dalam 1 Korintus. Jadi sekarang ini sudah zaman akhir. Kenapa sekarang ini disebut zaman akhir? Nah, kita dapatkan jawabannya di Ibrani, saudara yang kasih Tuhan. Ibrani ya. Ibrani pasalnya yang pertama dan kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Ibrani pasal pertama ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi secara garis besar, Alkitab membagi zaman menjadi di ayat 1, zaman dahulu, kemudian ayat 2, zaman akhir ini. Ya. Dan rupanya yang menjadi pembatas adalah kedatangan Yesus Kristus. Karena dikatakan di ayat 2, pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Tanya di situ. Jadi ketika Yesus Kristus datang untuk pertama kali ke dalam dunia, ketika dia lahir, ketika dia menjadi manusia, kemudian dia mati dan bangkit kembali, itu sudah memasuki zaman akhir sebenarnya. Memasuki zaman akhir. Nah, semua yang sebelum itu disebut zaman dahulu. Walaupun mungkin zaman dahulu ini bisa kita bagi-bagi lagi. Ya, kalau kita belajar dispensasi, mungkin ada zaman kekudusan, ada zaman sebelum air bah, ya, zaman imamat ayah lah, imamat Harun, segala macam. Oke, tapi itu semua zaman dahulu. Nah, jadi Alkitab tidak eksplisit menyebutkan berbagai pembagian di dalamnya. Tapi sekarang kita sudah sampai kepada zaman akhir, katanya sini ya. Jadi coba kita balik lagi ke dalam 1 Timotius pasal 4. Ya. Berarti kita sudah sampai ke zaman akhir sekarang. Dan waktu-waktu yang terkemudian ini sebenarnya sudah sampai. Sudah tiba pada kita. Dan memang setelah Yesus Kristus datang pertama kali, ya, kita tinggal menunggu. Jadi ada
zaman dulu, zaman akhir, kemudian yang kita nantikan adalah zaman yang akan datang, zaman baru. Ya. Zaman, kata zaman dalam bahasa Yunani, itu seringkali ada beberapa kata untuk zaman, salah satunya adalah aion. Nah, aion bisa diartikan zaman, bisa juga disebutkan dunia. Bisa ditafsirkan kita menantikan zaman yang akan datang atau dunia yang akan datang. Ya, jadi kita ada di zaman akhir, menantikan dunia yang akan datang. Dan kenapa disebut zaman akhir? Karena ini memang akhir, artinya sudah tidak ada apa-apa lagi yang kita nantikan, ya, supaya masuk kepada zaman yang akan datang itu, yaitu kedatangan Kristus yang kedua. Tidak ada apa-apa lagi yang kita nantikan yang harus terjadi sebelum Kristus datang kedua kali. Oleh karena itu, ini sudah akhir. Nah, kalau Kristus datang kedua kali, itu kita akan masuk kepada dunia yang akan datang. Kita akan masuk kepada langit baru dan bumi baru nanti di situ. Kepada suatu milenium. Oke. Jadi, Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian, atau pada hari-hari yang terakhir, dan berarti kita sudah ada di hari-hari yang terakhir itu. Dan di satu sisi memang demikian, tapi di sisi lain, zaman akhir ini kan berarti sudah panjang sekali. Mulai dari Yesus datang pertama, hampir 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini, ya, sudah hampir 2000 tahun. Dan Alkitab kasih tahu bahwa memang kita sudah di zaman akhir, tetapi zaman akhir ini makin ke belakang juga akan makin jahat. Dalam 2 Timotius 3 ayat 13 dikatakan orang jahat akan makin jahat. Jadi intensitas itu akan makin tinggi. Oleh karena itu, ya kita melihat, ya memang benar yang tadi kita baca ini, ya, bahwa ada doktrin, ya, ajaran setan-setan dan lain sebagainya. Mereka akan melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Ini terjadi tidak lama setelah para rasul tiada. Setelah abad pertama, ya, lalu masuk kepada abad kedua, abad ketiga, muncullah gerakan yang kita sebut sebagai monastikisme. Ya, monastikisme itu di mana orang Kristen entah dapat ide dari mana, karena tidak ada dalam Alkitab, berpikir bahwa adalah ide baik untuk membuat suatu komunitas yang tertutup, ya semacam biara. Gitu. Jadi itu namanya monastery dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi masuk dan menjadi rahib dan menjadi dan itu terjadi begitu. Itu disebut gerakan monastisme. Ya. Dan di dalam sana mereka menjalankan asketikisme. Ya. Sehingga sampai hari ini masih ada jejak-jejaknya. Ada yang jadi suster, ya. Jadi tidak menikah, segala macam, ada yang jadi rahib, ya, dan macam-macam lagi yang lain. Gitu. Dan itu terjadi ya, beberapa ratus tahun setelah para rasul tidak ada. Jadi kita diingatkan akan waktu. Waktu, kita diingatkan, hey, kita sedang tinggal di hari-hari yang terkemudian. Gitu. Itu way yang pertama. Nah, lalu ada konsep yang kedua yang ingin ditekankan oleh Paulus di sini. Selain kita bicara soal waktu, yang kedua adalah Paulus ingin kita waspada. Roh Kudus ingin kita waspada. Di dalam perikop ini adalah suatu peringatan. Peringatan supaya orang percaya waspada. Ini yang kedua, waspada, saudara. Waspada apa? Oh, waspada. Nah, kalau kita waspada, kita harus melihat kedua arah. Satu melihat keluar, dan satu lagi melihat ke dalam. Ya. Orang yang waspada itu harus lihat keluar dan lihat ke dalam. Lihat keluar adalah mengidentifikasi ada bahaya apa, ada musuh apa. Ya. Kemudian melihat ke dalam itu adalah melihat saya sudah siap belum. Kalau tantangannya muncul, apakah saya siap menghadapinya. Jadi ini adalah bentuk kewaspadaan. Lihat keluar, lihat ke dalam. Nah, kita lihat keluar dulu. Ada bahaya apa yang akan muncul, yang disebut oleh Rasul, bahkan oleh Roh katanya. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, coba kita perhatikan kata ini, roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Alkitab memberitahu, bukan hanya di ayat ini tentunya, di banyak sekali ayat, bahwa akan ada penyesatan. Ada roh-roh penyesat. Gitu, ya. Dan penyesatan ini
dilakukan oleh setan-setan, ajaran setan-setan. Kalau dalam King James, kata ajaran di sini dia pakai istilah doktrin. The doctrine of devils. Jadi ada ajaran doktrin setan-setan. Nah, kita jangan berpikir bahwa doktrin setan-setan itu harus langsung pakai nama iblis gitu. Wah, doktrin setan itu adalah yang gereja iblis. Ya, kita diajak datang, ada altar mesbah kepada iblis. Ya, lalu harus mengorbankan salah satu di sini, langsung kita ikat, kita bunuh begitu. Ya. Tidak, kita jangan berpikir seperti itu. Ya. Tetapi penyesatan mereka lakukan secara halus. Bahkan di dalam ayat yang kedua dikatakan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Tipu daya, kata tipu daya di situ dalam bahasa aslinya adalah hypokrites, yang berarti kemunafikan. Ya, tipu daya pendusta-pendusta. Jadi mereka ini berpura-pura, mereka munafik. Mereka berpura-pura sebagai orang percaya juga. Mereka menyusup ke dalam. Mereka membohongi, mereka penuh dengan tipu daya. Anda berpikir bahwa mereka adalah orang yang percaya Tuhan juga. Namun mereka tidak sebenarnya. Dan mereka adalah pendusta-pendusta. Nah, kenapa mereka bisa membohongi orang seperti itu? Mungkin demi keuntungan, ya, mungkin untuk mendapatkan segala macam. Ya. Saya baru-baru ini ada membaca sedikit ya, bagaimana salah satu gereja yang sangat besar sekali, Hillsong, mungkin Anda pernah dengar semua ya. Hillsong, ya. Hillsong ini gereja tadinya di Australia, ya. Lalu menyebar ke Amerika segala macam dan sangat terkenal untuk lagu-lagu mereka. Waktu saya SMA saja lagunya sudah terkenal. Teman saya nyanyi terus ya. Salah satu lagu terkenal yang dia nyanyiin Hillsong itu yang Shout to the Lord, ya. Menyanyi-nyanyi semuanya begitu ya. Nah, ini lagu Hillsong, ya. Dan sekarang bahkan dunia saja mengejek karena kalau Anda pergi ke Amazon, mereka ada bikin dokumenter 4 seri yang membongkar rupanya Hillsong ini banyak sekali skandalnya. Ya. Mulai dari pemimpinnya ketangkep selingkuh, ya, ada yang bahkan LGBT dan sebagainya. Jadi itu dipretelin habis, dan itu menjadi bahan ejekan dan tontonan dunia sebenarnya. Begitu. Jadi suatu gereja besar, ya, yang ada di mana-mana. Gitu. Jadi kita bertanya-tanya, loh, ini bukan anggota jemaat atau apa loh, ini pemimpinnya, ini gembalanya. Kok dia bisa seperti itu? Kok dia bisa misalnya hari Minggu khotbah, wah berapi-api gitu kan, apalagi gaya Hillsong yang lompat-lompat sana sini segala macam. Gitu. Tapi di hari-harinya dia, misalnya dia selingkuh, ya. Hari Minggu khotbah, hari Senin dia entah aktivitas apa. Gitu. Kok bisa seperti itu? Di mana hati nuraninya? Di mana? Apakah tidak ada suatu ini Roh Kudus kayak istilahnya perasaan bersalah? Wah, nggak boleh begini nih. Nah, ini dikatakan di ayat 2, apa yang terjadi pada hati nurani mereka? Hati nuraninya memakai apa? Cap mereka. Nah, kalau Anda cek di dalam bahasa aslinya, kata memakai cap di sini, itu bahasa aslinya itu artinya kayak dicap besi panas, begitu. Nah, dicap besi panas, saudara. Biasanya orang mencap besi panas itu ada beberapa. Misalnya kalau sapi mau dikasih tanda nama orang gitu kan. Nah, kalau buku mau kasih nama, ya udah kita tulis buku saya. Itu kalau sapi mau ditulis nggak bisa, saudara. Jadi biasa pakai cap, ya. Besi panas dicap gitu ya. Dan apa yang terjadi? Itu kan terbakar. Nah, bagian yang terbakar di situ itu sudah tidak berasa lagi sebenarnya. Saraf-sarafnya sudah mati di situ. Ya. Nah, hati nuraninya dicap katanya. Jadi hati nuraninya kayak sudah kebas. Ya. Tidak ada kayak ketika melakukan yang salah itu tidak geli lagi. Ya. Tidak ada dorongan. Ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali gitu. Kita harus waspada. Waspada terhadap hal-hal ini, saudara kasih Tuhan. Apa yang mereka ajarkan? Nah, ini kita dikasih lihat sedikit contohnya apa yang mereka ajarkan di ayat yang ketiga di situ. Ya, di ayat yang ketiga dikatakan, mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah.
Oke, jadi ada dua hal yang Paulus sebut di sini. Satu adalah melarang orang kawin, yang berarti serangan terhadap institusi pernikahan. Yang kedua adalah melarang orang makan makanan. Makanan di sini dari kata broma dalam bahasa aslinya. Lebih banyak, memang ini bisa mengacu ke makanan secara umum, tapi lebih sering mengacu kepada daging sebenarnya. Ya, jadi melarang makan makanan, tapi lebih spesifik lagi daging biasanya, yang diciptakan Allah, tanya sini ya. Dan jadi ada serangan terhadap makanan, ada serangan terhadap pernikahan, ada serangan terhadap makanan, begitu. Nah, serangan terhadap pernikahan, saudara. Ya, serangan terhadap pernikahan, oh ini banyak. Ya. Tadi saya bilang ada muncul tidak lama setelah rasul-rasul tidak ada, masuk ke abad 2, abad 3, mulai berhembus suatu paham asketikisme. Jadi asketikisme itu mencoba untuk menjadi lebih rohani melalui penderitaan badani. Ya. Dan ini sebenarnya adalah cikal bakal gnostik. Jadi gnostik itu berpendapat bahwa tubuh kita itu jahat. Ya. Jadi harus menekan tubuh. Ya. Sehingga apapun yang disukai oleh tubuh itu harus dimatikan. Gitu. Nah, sehingga salah satunya adalah kalau begitu saya harus menyiksa diri. Menyiksa tubuh saya supaya saya tambah rohani. Bahkan supaya saya diselamatkan. Ya. Jadi akhirnya keselamatan melalui ya, melukai diri sendiri. Menyiksa diri sendiri. Begitu. Nah, dan salah satu poin di dalam asketikisme itu adalah tidak menikah. Tidak boleh menikah. Nah, pernikahan dianggap sebagai salah satu kesenangan kedagingan. Gitu. Ya, dan akhirnya di dalam konsep asketikisme masuklah kepada monastikisme yang tadi saya bilang tadi. Akhirnya muncul berbagai ordo-ordo di dalam kekristenannya. Saya kasih tanda kutip kekristenan gitu. Ini kekristenan yang palsu sebenarnya. Dan muncul berbagai ordo dan lain sebagainya yang tidak boleh menikah. Ada yang untuk laki-laki, wah jadi rahib, jadi ini. Ya. Kemudian yang perempuan juga ada ordonya, nanti jadi suster, jadi apa, segala macam. Ya. Dan itu yang mereka ajarkan. Gitu. Mereka melarang orang kawin. Nah, sampai ke modern ini, ya, di luar Kristen ada yang melarang orang kawin. Ya. Ada biksu-biksu ya tidak boleh kawin dan sebagainya. Ya, di dalam kekristenan juga ya, gereja Katolik melarang pastor-pastor mereka menikah. Imamnya tidak boleh menikah katanya. Ya, pastornya tidak boleh menikah. Yang cukup lucu karena sebenarnya di dalam 1 Timotius pasal 3 syarat seorang penilik justru suami dari satu istri. Ya. Gereja Ortodoks mengajarkan kalau imam dari gereja Ortodoks boleh menikah, tapi sebelum penabisan saja. Sehingga banyak orang yang mau jadi imam ortodoks, menikah dulu, gitu, baru ditabiskan. Katanya kalau menikah dulu, baru ditabiskan, boleh. Tapi kalau sudah ditabiskan, nggak boleh menikah lagi. Kalau belum sempat menikah, udah nggak boleh. Katanya, ya. Nah, jadi mereka banyak yang nikah dulu, baru jadi imam. Tapi kalau misalnya pas jadi imam, istrinya meninggal, nggak boleh nikah lagi. Nggak boleh menikah lagi. Jadi, tapi kenapa? Apakah itu didasarkan pada Alkitab? Ya nggak juga. Nggak ada pengajaran Alkitab seperti itu. Ya. Jadi asketikisme adalah suatu serangan terhadap pernikahan. Tetapi iblis tidak hanya menggunakan asketikisme untuk menyerang pernikahan. Iblis gunakan ekstrim yang sebaliknya. Nah, sekarang, hari ini, di dunia sekarang ini, pernikahan diserang bukan terutama oleh asketikisme, yaitu menyiksa diri, segala macam. Tapi oleh sebaliknya, yaitu hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu adalah filosofi kita senang-senang. Ya, kita nikmati hidup, kita party, kita memuaskan kedagingan sebanyak-banyaknya. Jadi ini lawan dari asketikisme. Asketikisme menekan daging, menyiksa diri. Hedonisme, kita puaskan hidup kita, senangkan daging. Dan Tuhan, iblis menyerang pernikahan melalui hedonisme. Karena kenapa? Hari ini pernikahan semakin turun. Banyak orang yang tidak mau menikah, ya. Bukan karena mereka jadi rahib, saudara, gitu ya. Tapi banyak orang tidak mau menikah karena suatu filosofi, ngapain menikah? Menikah itu repot. Menikah itu repot, ya. Menikah itu ada tanggung jawab. Ya. Menikah bisa punya anak tanggung jawab.
Nah, sekarang ngetrennya adalah child free. Ya. Sudah child free, nggak usah nikah juga. Dan filosofi ini dimasukkan ya melalui suatu dimungkinkan juga oleh revolusi seksual. Di mana akhirnya dunia berkata tidak apa-apa untuk melakukan tindakan seks di luar pernikahan. Dan dulu orang ya ketika masyarakat ketat ya, maka kalau mau intim ya harus menikah dulu. Dan itu menjadi salah satu motivator juga bagi orang untuk menikah. Nah, tapi di dunia sekarang ya, pernikahan sepertinya bagi orang yang sudah punya pandangan seperti itu, apa gunanya gitu? Kalau saya mau intim, saya bisa intim tanpa perlu menikah. Nah, jadi untuk apa punya pernikahan? Ya, pernikahan itu beban. Gitu. Ya, pernikahan itu jadi saya harus tanggung jawab. Nanti punya anak dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi akhirnya pernikahan juga di dunia barat semakin menurun. Ya. Dan bukan karena asketikisme lagi, tapi karena hedonisme. Jadi lawan sebaliknya. Jadi iblis pakai dari dua arah ini. Gitu. Dan itu termasuk ke dalam tidak mau menikah, tidak mau punya anak, ya, child free dan lain sebagainya. Ini satu filosofi. Kalau misalnya makanan gimana? Makanan, daging, ya, daging. Nah ini juga ada unsur-unsur gnostikisme. Karena gnostik berkata daging itu jahat. Daging itu jahat, jadi akhirnya ya salah satunya adalah tidak boleh makan daging kalau begitu. Ya, tidak boleh makan daging. Ya. Ini daging itu nikmat, jadi dalam asketikisme ya, tidak boleh makan yang nikmat-nikmat. Ya. Wah, jadi terlalu nikmat nanti repot katanya. Gitu. Harus menyiksa diri, gitu kan? Harus menyiksa diri. Ya. Nah, ini adalah pandangan. Jadi mencoba mencapai sorga dengan cara menyiksa diri. Hari ini, iblis serang juga. Serang dari dua sisi. Tadi asketikisme. Dan asketikisme itu kan melawan tubuh, melawan daging. Sekarang ada orang yang melarang makan daging, tapi dari sisi sebaliknya. Dia pakai argumen, demi tubuh, ya demi kesehatan katanya. Lebih sehat tidak makan daging. Akhirnya masuklah veganisme, dan lain sebagainya. Ya. Wah, supaya tambah sehat, katanya jangan makan daging. Jangan makan daging, ya, vegan. Nah, ada juga yang tidak mau makan daging karena kasihan sama binatangnya katanya, gitu kan? Jadi kalau kita makan daging, binatang itu kasihan. Ya. Nah, jadi bayangkan, ya, suruh kan, ayamnya mati. Ya. Jadi akhirnya mereka banyak yang protes pakai kostum binatang, begitu kan? Ya. Wah ini ada yang pakai kostum sapi gitu ya, sapinya ada darah-darahnya, lihat nih saya dibunuh begitu ya. Tapi saya lihat ada yang lucu juga di YouTube, ada yang protes-protes gitu, ada satu orang datang sengaja beli cheeseburger, dia makan di depan dia gitu kan. Enak katanya gitu ya. Ya, tapi ini aneh-aneh saudara kasih Tuhan. Ya, aneh-aneh. Oke, itu melihat keluar. Kita waspada nih, ada banyak penyesatan. Tapi selain itu, kita harus lihat ke dalam juga. Apakah saya siap menghadapi semua ini? Apakah saya siap menghadapi kalau ada penyesatan, saudara? Dan kata kunci yang mengharuskan kita waspada di sini ada di ayat 1, katanya. Di mana roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Nah, murtad ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang kita harus waspada. Ini adalah internal. Kita harus melihat, ada penyesat, tapi apa respon saya? Apakah saya akan murtad? Ataukah saya akan melawannya? Gitu. Apa itu murtad? Sebenarnya dalam bahasa aslinya, ini dari kata apostesontai. Apostesontai itu bentuk future, akar katanya afiemi. Tapi apostesontai akhirnya menjadi bahasa Inggris apostasy. Apostasy, kemurtadan. Gitu. Itu dari kata apostasy, itu dari kata ini. Apostesontai. Sebenarnya dari kata afiemi. Afiemi itu dari histemi itu berdiri. Lalu apo itu menjauh. Jadi berdiri menjauh. Jadi istilahnya meninggalkan. Itu sebenarnya arti dasar dari afiemi. Arti dasar dari apostasy itu meninggalkan sesuatu. Ya, meninggalkan sesuatu. Dan kata ini, kata yang sebenarnya cukup biasa.
Bahkan bisa dipakai untuk hal-hal biasa. Kalau kita cek dalam Alkitab, ada hal-hal yang sangat biasa sekali memakai kata afiemi ini. Misalnya, si A meninggalkan gedung apa gitu. Itu bisa gitu. Jadi misalnya kalau kita hari ini, habis ini pulang ke rumah masing-masing, jemaat meninggalkan gedung Grafe. Nah itu bisa pakai afiemi juga, meninggalkan. Gitu, ya. Tetapi dalam konteks rohani, ya, yang akhirnya diterjemahkan murtad, yang maksudnya meninggalkan sini adalah meninggalkan apa, saudara? Meninggalkan iman. Gitu ya. Meninggalkan iman yang dimaksud di sini. Ya. Dan artinya tadinya dia ada pada posisi iman, kemudian dia meninggalkan iman itu. Dia meninggalkan iman itu. Ya. Dan makanya tadi kita bilang, contohnya adalah tadi. Misalnya seseorang tadinya, dia sudah diajar, percaya Yesus untuk selamat. Percaya Yesus, percaya firman Tuhan. Tapi kemudian ada penyesat yang berkata, tidak cukup kamu begitu. Kamu mau diselamatkan harus asketikisme. Kamu mau diselamatkan, kamu harus menyiksa tubuh dan sebagainya. Kalau dia lalu meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada yang seperti itu, maka dia murtad, sudah. Dan Roh dengan tegas mengatakan akan ada orang yang murtad, yang meninggalkan iman yang benar. Nah, ada cukup banyak orang yang berargumen kalau orang yang murtad itu artinya belum pernah beriman, katanya. Kan? Kalau murtad itu artinya belum pernah beriman. Cuman saya lucu juga, karena murtad itu artinya meninggalkan. Jadi itu sama dengan berkata, kalau kamu meninggalkan iman, berarti kamu belum pernah di iman. Belum pernah di posisi iman. Nah, pertanyaannya, kalau kita belum pernah di posisi iman, maka kita tidak meninggalkan iman namanya. Begitu ya. Istilah meninggalkan itu berarti sudah ada di sana. Nah, misalnya saya bilang, saya meninggalkan, misalnya apa gitu kan, saya meninggalkan gedung Grafe, saya pergi kemana? Ya berarti tadinya saya ada di gedung Grafe. Gitu. Jadi ini adalah satu hal yang harus kita waspadai. Ya, jangan sampai kita murtad di sini. Sekarang kita masuk ke W yang terakhir, yang ketiga. Kita sudah bicara waktu, kita sudah bicara waspada. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita waspada? Maka kita sampai kepada W yang ketiga. W yang ketiga adalah wahyu. Wahyu, saudara. Kita bisa waspada dan kita bisa terhindar dari semua ini kalau kita berpegang kepada wahyu. Wahyu dari Tuhan, penyingkapan dari Tuhan. Itu kita lihat dari ayat 1 misalnya. Roh dengan tegas mengatakan. Bagaimana caranya roh dengan tegas mengatakan? Ya, roh mengatakan sesuatu berarti roh menyingkapkan sesuatu. Itu adalah wahyu. Di mana roh menyingkapkannya? Ya di 1 Timotius 4 ayat 1 ini. Roh dengan tegas mengatakan. Di mana dikatakannya? Ya ini ayat ini yang sedang kita baca. Ya, roh dengan tegas mengatakan. Ya, ini adalah wahyu. Dan coba kita lompat ke ayat yang ke-6 di sini. Ya. Lompat ke ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Nah, pelayan Kristus yang baik itu gimana? Terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Agar seseorang terhindar dari semua ini, dia harus terdidik dalam pokok-pokok iman. Dia harus paham benar apa yang kita percaya. Ya, dan mengikuti ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dan semua ini hanyalah berdasarkan firman Tuhan. Ya. Dari firman Tuhanlah kita tahu misalnya pengajaran Tuhan tentang pernikahan. Nah, Tuhan berkata bahwa tidak semua orang harus menikah. Ya, ada orang yang memang tidak menikah. Yesus berkata ada orang yang tidak menikah karena lahir sudah begitu. Ada yang tidak menikah karena dibuat orang, kecelakaan dan lain sebagainya. Ya. Ada yang tidak menikah dari keinginan dia sendiri. Jadi tidak ada keharusan menikah. Tetapi tidak boleh juga melarang orang menikah. Dan Tuhan berkata bahwa pernikahan pada umumnya adalah hal yang baik. Begitu. Ya. Ketika seseorang menikah, dia menjadi bertanggung jawab. Dia menjadi lebih dewasa. Dan dia bisa menghasilkan keturunan ilahi. Ya, walaupun tidak ada keharusan menikah, tapi kalau tidak ada, kalau misalnya seluruh dunia, mayoritas orang tidak mau menikah, apa yang terjadi pada masyarakat? Ya, masyarakat akan kacau, akan hancur. Ya. Tidak ada keharusan orang punya anak, tapi apa jadinya kalau misalnya semua masyarakat berkata lebih baik kita tidak punya anak?
juga akan terjadi kehancuran. Gitu ya. Ya, jadi kita bilang bahwa kalau kita memahami firman Tuhan, kita menjadi paham. Kita tidak akan digoyang-goyangkan di sini. Makanan. Nah, tidak ada keharusan makan daging. Jangan paksa-paksa makan daging. Saya ingat dulu ada ini, waktu dulu Bu Tumirah masih ini, ada yang coba-coba bikin Bu Tumirah makan daging tertentu begitu ya. Nggak perlu juga seperti itu gitu ya. Tetapi Alkitab berkata tidak ada lagi yang haram. Tidak ada lagi yang haram. Ya. Dan kita mengerti bahwa perjanjian lama sudah berganti kepada perjanjian baru. Sehingga apa yang dikatakan di ayat yang kelima itu benar. Semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah. Apa yang tadinya dianggap haram, oh makan babi, haram. Sudah dikuduskan oleh firman Allah. Karena kenapa? Melalui firman Tuhan kita tahu tidak ada lagi yang haram. Tidak lagi yang haram. Dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Kenapa doa? Karena ketika kita berdoa, kita menerima ini dengan ucapan syukur. Kita tidak menerimanya dengan ragu-ragu. Ya. Di dalam Roma 14, Paulus bilang, apapun yang tidak dilakukan dengan iman adalah dosa. Jadi kalau misalnya orang ragu-ragu nih, misalnya dia bilang, kayaknya kalau makan babi ini saya berdosa gitu ya. Dia anggap begitu. Tapi dia makan juga, dosa nggak apa-apa deh, saya makan juga, enak. Maka sebenarnya dia menentang hati nurani dia. Dia anggap itu dosa, tapi dia makan juga gitu. Sebenarnya nggak dosa, tapi dia anggap dosa. Gitu. Maka dia menentang hati nurani dia sendiri. Tetapi kalau kita terima dengan ucapan syukur katanya, maka itu nggak ada masalah. Dan ini sepertinya memulai suatu tradisi yang baik orang Kristen, doa sebelum makan. Oke, katakan, semuanya ini dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi di Alkitab sebenarnya tidak ada aturan, hai orang Kristen sebelum makan harus berdoa. Gitu. Tidak ada aturan begitu. Tapi kita rata-rata semua begitu. Ada di sini yang sebelum makan tidak mau berdoa? Angkat tangan. Nggak ada aturannya sih. Gitu. Tapi ini adalah suatu tradisi yang cukup bagus. Tapi ada juga yang bertanya pada saya, Pak, boleh nggak kalau saya lupa? Ya. Di tengah makan atau setelah makan baru saya berdoa, gitu kan? Ya, nggak masalah juga sebenarnya, gitu kan? Tapi kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan akan berikan pada kita. Oke? Jadi itu adalah wahyu. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan, kita saling mengingatkan apa yang diperlukan supaya kita menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu akan kebenaran-kebenaran dan juga penyesatan-penyesatan yang terjadi. Dan hindarilah kami dari itu sehingga kami kuat dan tetap pada pokok-pokok iman dan ajaran sehat yang kami ikuti. Pimpin Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.